bahwa sebagai seorang advokat, saya menjalankan tugas sesuai dengan hak imunitas yang saya terima melekat di diri saya sebagai seorang advokat. Kalau Rasman Nasution itu didakwa atas murni pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dia mengajukan banding. Kalau dia menerima di depan, dia kalah itu 1,5 tahun, itu kan lama. Rasman Arief Nasution tidak menyerah begitu saja. Usai diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Kemarin Rasman secara resmi mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi. Bukan tanpa sebab, pengacara yang dikenal vokal itu masih mempunyai keyakinan jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru. Terlebih vonis yang diterima Ikrimah Hakim setelah kembali kalah dalam sidang banding yang bagi Rasman menambah kepercayaan jika banding yang diajukan akan berbuah manis. Lantas strategi apa yang disusun Rasman untuk memenangkan banding yang telah resmi diajukannya? Untuk update terbaru, kita sudah diberitahu oleh pihak pengadilan dalam ini Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa memori banding dari pihak kami dan dari pihak Jaksa Penuntut Umum juga sudah diterima. Kemudian kita menunggu registrasi perkara, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan kita terima, dan saya insya Allah nanti yakin bahwa hasilnya akan baik. Kemudian yang paling penting perlu saya tegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap saudari Putri Iklimah Aprilia alias Ikrimah Hakim itu sangat saya apresiasi, sangat saya hargai, dan itu membuktikan, sekali lagi saya tegaskan, bahwa Ikrimah Hakim benar melakukan perbuatan itu. Jadi apakah dia merubah keterangan yang di awal dia mengatakan bahwa saya ketika dia diperiksa di Mabes Polri dari penyidikan, penetapan tersangka, kemudian saat konfrontir, saat gelar perkara, saat mediasi, saat gelar perkara khusus, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah diberi kuasa, tidak pernah mengatakan dilecehkan, seolah-olah saya bahkan oleh pengacaranya mengatakan bahwa saya ini melakukan malpraktek administrasi, malpraktek advokat. Nah, dengan dia divonis 6 bulan dengan amar putusan, saya lihat di situ secara sadar telah melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Nah, artinya bahwa posisi saya sebagai seorang lawyer itu semakin kuat. Sebagai seorang advokat, saya menjalankan tugas sesuai dengan hak imunitas yang saya terima melekat di diri saya sebagai seorang advokat, dan juga saya tidak dapat diidentikan dengan klien. Itu Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 mengatur. Kami dari tim kuasa hukum resmi menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mana diputus pada tanggal 30 September 2025. Pernyataan banding yang kami sampaikan hari ini itu juga setelah kami terima bahwa Jaksa Penuntut Umum pun ternyata telah lebih dulu mengajukan banding. Artinya ada suatu kondisi yang mana antara pihak yang berperkara menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang tidak berkeadilan. Baik dari sisi Jaksa Penuntut Umum maupun kami penasihat hukum menyatakan bahwa ini tidak tepat putusannya.
Maka kesimpulan kami, intellectual dader atau otak pelaku utama yang melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah Putri Iklimah Aprilia. Seharusnya Putri Iklimah Aprilia yang 1 tahun 6 bulan, kemudian Pak Rasman yang 6 bulan percobaan. Ini dari sisi perbuatan dari pasal 55 ayat 1 ke 1, ya kan, secara bersama-sama. Tetapi di sisi lain ada yang harus kita pahami bersama, bahwa ada Undang-Undang Advokat pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, yang mana seorang advokat dalam menjalankan kuasa tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Jaksa penuntut umum pun meyakini bahwa ada kekeliruan, kan gitu, sehingga harus diajukan upaya banding. Kalau Rasman Nasution itu didakwa atas murni pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Menurut undang-undang kita, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Walaupun sudah divonis pengadilan negeri, kalau dia banding, maka tidak boleh ditahan. Nanti pengadilan tinggi, kalau dia kasasi, tidak boleh ditahan juga. Barulah setelah putusan kasasi, barulah itulah namanya putusan ingkrah, putusan final walaupun PK. Jadi untuk Rasman Nasution, siapapun sekarang ini, sekalipun pimpinan Mahkamah Agung atau bahkan presiden pun tidak bisa merubah, mengatakan agar dia masuk penjara sekarang. Tapi harus menunggu putusan pengadilan tinggi, dan kalau dia kasasi, tunggu lagi putusan Mahkamah Agung. Itu hukumnya begitu. Ketika Rasman diputus 1 tahun penjara, dia mau nggak mau dia berjudi lagi dengan nasib. Siapa tahu dibanding dia malah diputus ringan, kan begitu. Karena kalau dia nggak banding, masuk penjara langsung 1,5 tahun. 1,5 tahun kan lama di penjara tuh, pakai baju orange di dalam penjara, di lapas, kan lama, nggak bisa kemana-mana, kan hancur juga badannya, kan gitu. Makanya Rasman mencoba melakukan banding. Dengan banding dia masih punya potensi berada di luar wilayah penjara, dia belum diputus bersalah karena kan sudah banding, kan, dan dia menunggu putusan dari pengadilan tinggi. Kalau diputus bersalah lagi, dia kasasi aja, tunggu, kan nggak di penjara gitu. Jadi ini yang kemudian strategi yang dipegang Rasman sudah benar, harus mengajukan banding. Kalau dia menerima di depan, dia kalah itu 1,5 tahun, itu kan lama. Ya mendingan dia banding. Kalau 1,5 tahun dia nggak banding, dia langsung masuk penjara sekarang ini, kan. Ya ngapain dia masuk penjara buru-buru, ya kan? Kalau masih bisa lama, buat apa buru-buru, kan? Dia banding tuh, akhirnya nggak masuk penjara sampai banding. Banding dia diputus bersalah juga, dia kasasi tuh. Masih ada 6-7 bulan lagi, kan, baru putuskan. Dia masih ada hirup pikuknya ini, kan, berkehidupan, kan. Nah setelah inkrah di kasasi, ya baru dia masuk penjara. Ya bisa 2 tahun, bisa 1,5 tahun, tapi kalau 2 tahun, kan. Tapi ya itulah kehidupan. Kenapa Iklimah Hakim sebagai klien dan kenapa Rasman Nasution sebagai pengacaranya, kenapa diputus bersalah? Padahal dia kan berada dalam posisi perlindungan undang-undang advokat seharusnya. Itu yang kita juga pertanyakan. Rasman Arif Nasution tidak hanya berurusan dengan laporan Hotman yang berujung vonis 1,5 tahun, tetapi juga laporan hakim atas kegaduhan yang diduga dilakukannya bersama pengacara Firdaus Owibowo. Menanggapi laporan itu, Rasman terlihat santai dan percaya laporan terhadap dirinya terkesan dipaksakan, mengingat dirinya sudah meminta maaf baik secara lisan maupun tulisan. Senada dengan pengacara Firdaus, Deolipa Yumara, yang menganggap laporan terhadap kliennya di bawah 5 tahun penjara, yang artinya kliennya tidak bisa ditahan begitu saja. Pernyataan Deolipa sekaligus membantah pernyataan Hotman yang sebelumnya sesumbar 2 seterunya akan segera dilakukan penahanan atas kasus kegaduhan dalam ruang persidangan. Kalau saya dengan Firdaus, ya melihat dan tim hukum saya, ya kasus itu nggak bisa dipaksakan karena memang belum ada undang-undang contempt of court, dan
pasal yang dituduhkan kepada saya dan Firdaus pun tidak bisa juga dipaksakan, karena itu personal. Ini kan bukan personal, ini lembaga. Yang melaporkan kami adalah Ketua PN Jakarta Utara atas nama lembaga, dan itu perintah Mahkamah Agung. Dan ingat ya, atas nama lembaga dimaksud pun, kalau seandainya pribadi Ibu Sophia Tambunan pun melaporkan saya dan Firdaus, tidak bisa juga, karena itu adalah ruang sidang yang berbeda dengan atau misalnya ruang pengadilan yang berbeda dengan lembaga lain. Perkaranya berbeda, pasalnya juga berbeda. Yang dilaporkan di Barreskrim oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah mengenai pasal perbuatan tidak menyenangkan, dengan unsurnya adalah kekerasan. Begitu. Perbuatan tidak menyenangkan yang dengan posisi keadaan lain dihapuskan. Jadi perbuatan tidak menyenangkan itu ada kekerasannya. Nah itu satu. Ancamannya juga ringan kan, 34 tahun. Ada, dan itu harus pelapornya juga harus si korban, yaitu siapa korbannya kan itu. Nah, yang kedua pasal mengenai kegaduhan, ancaman hukumannya 1 tahun. Ya, yang ketiga pasal mengenai pelecehan itu 2 minggu ancamannya. Jadi ini pasal-pasal yang kemudian tidak bisa menahan seseorang. Jadi walaupun Rasman maupun Firdaus misalnya kemudian ditersangkakan dengan salah satu pasal tersebut yang dianggap memenuhi unsur oleh penyidik, mereka nggak bisa ditahan juga karena di bawah 4 tahun ancaman hukumannya. Jadi mereka tetap aja di luar. Firdaus tetap di luar, Rasman tetap di luar. Ancaman Rasman dari pencemaran nama baik Hotman juga posisinya kan cuma 4 tahun maksimal ancaman hukumannya. Ia tetap di luar sampai putusannya ingkrah baru dia masuk penjara. Begitu. Jadi ya Rasman Firdaus di luar, cuman Rasman nanti ada perkara ini, ada perkara ini, 2 perkara kan, tapi memang masing-masing perkara yang berbeda yang nggak punya hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Saya tidak mau mengucapkan nama karena belum resmi dirilis, tapi hasil gelar Mabes Polri telah menetapkan 2 tersangka dan sebentar lagi akan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan ditahan kita nggak tahu. Menyikapi bualan Hotman Paris, ya bualan ya, bukan omongan, bualan, karena beliau telah mendahului kewenangan dari Mabes Polri, ya khususnya Divisi Humas Mabes Polri. Harusnya yang menyampaikan seseorang itu tersangka atau tidak itu adalah Mabes Polri, bukan si Hotman Paris, ya. Karena si Hotman Paris ini orangnya jumawa, sombong, ya, dan sampai saat sekarang ini belum mampu menjatuhkan saya, ya. Di sisi lain, pihak Iklim Hakim kembali akan mengajukan kasasi usai banding yang diajukan dibatalkan Pengadilan Negeri Tinggi DKI Jakarta. Meski kalah dalam sidang banding, pihak Iklim Hakim akan terus berjuang melalui jalur hukum, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta menghapus 6 bulan masa percobaan pada Iklim Hakim. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Tinggi, Hotman mengatakan jika Iklim Hakim akan ditahan lantaran masa percobaan selama 6 bulan dihapuskan. Lalu apa tanggapan pihak Iklim Hakim atas pernyataan Hotman tersebut? PT DKI itu merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan status pidana bersyarat atau pidana percobaan, yaitu dihukum dengan pidana 6 bulan, kemudian percobaannya dihapus. Kami juga sudah melihat di web secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian sudah berkonsultasi juga dengan klien yang hasilnya tentu kami segera akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Kan sekarang kita sedang menunggu rilis resmi pemberitahuan putusan banding dari PT DKI. Setelah kami mendapatkan pemberitahuan secara resmi, tentu segera kita akan mengajukan upaya hukum kasasi. Sampai saat ini kami secara resmi belum mendapat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.
hanya baru sebatas melihat di web gitu. Kondisi tentu beliau baik-baik aja, sehat, alhamdulillah. Jadi di tingkat banding, Iklim Hakim yang semula di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya dihukum 6 bulan masa percobaan, di Pengadilan Tinggi malah diperberat menjadi 6 bulan penjara tanpa percobaan, ya, tanpa percobaan. Jadi benar-benar 6 bulan penjara. Sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun ada 2 pendapat dari 3 hakim itu. 2 mengatakan 6 bulan percobaan, 1 hakim dissenting mengatakan 8 bulan penjara, ya. Jadi tapi di 3 banding semuanya suara bulat, 6 bulan penjara. Oke. Karena hakim mengatakan bahwa dia juga sama peranannya dengan si botak itu, gitu loh, ya. Sama peranannya, sama-sama menyadari bahwa menyebarkan tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Mereka berdua menyadari itu, gitu loh. Ya tentu kalau kecewa manusiawi ya. Kami juga selaku kuasa hukum tentunya sedikit kecewa. Tetapi apapun putusan dari pengadilan tentu harus kita hormati dan kemudian harus kita taati. Tapi bersyukurnya bahwa dalam putusan tersebut tidak ada perintah untuk segera ditahan, sehingga kami akan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang sedang kita persiapkan secara matang dan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.